Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Azimah Bila Kenawa, NIM T 2017-5006. Di sini kami sebagai kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami dengan tema tinjauan umum tentang demokrasi. Baik, saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan pengertian demokrasi dan unsur-unsur demokrasi. Yang pertama yaitu pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintah. Secara sederhana, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Definisi demokrasi menurut kamus adalah pemerintahan oleh rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih secara sistem pemilihan yang bebas. Jadi, demokrasi adalah keadaan negara di mana sistem pemerintahan kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Selanjutnya yaitu unsur-unsur demokrasi. Unsur-unsur demokrasi yang pertama yaitu adanya partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maksudnya yaitu demokrasi memerlukan partisipasi aktif warga negara dan tidak ada negara yang akan mencapai kejayaannya jika dalam pemerintahannya tidak ada partisipasi warga negaranya. Partisipasi warga negara dalam negara bisa berupa mentaati peraturan negara, membayar pajak, ikut serta dalam pemilihan suara, dan serta menyampaikan aspirasi melalui penyampaian pendapat berupa tulisan maupun lisan, dan melalui lembaga atau perwakilan maupun melalui media massa. Selanjutnya yaitu adanya pengakuan supremasi hukum atau daulat hukum, yaitu pemerintah harus mampu menjalankan hukum dan menegakkan setegak-tegaknya. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, tegak bagi rakyat miskin dan tumpul ketika berhadapan dengan kaum elit. Selanjutnya yaitu adanya kebebasan. Di sini diantaranya yaitu kebebasan berekspresi dan berbicara atau berpendapat, kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk menggugah pemerintah, kebebasan untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Suci Indasari, NIM T 2017-5031. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi yang dibagi menjadi 4, yaitu partisipasi, yang kedua inklusivitas, yang ketiga perwakilan, dan yang keempat transparansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi. Pada esensi melibatkan aspirasi masyarakat dalam menjalankan peran yang secara aktif menunjukkan dalam proses politik.
adalah elemen penting dalam perbudayaan demokrasi. Yaitu selanjutnya inklusivitas keterlambatan. Setiap individu dipandang secara politik, dengan kata lain setiap individu diperlakukan sebagai keluarga negara. Terlepas dari perbedaan latar belakang resistentis, kelas, gender, agama, maupun bahasa maupun identitas lain, demokrasi mendorong popularitas dan keberagaman, juga mengelola keberagaman tersebut tanpa kekerasan. Selanjutnya, perwakilan representasi mempertimbangkan bahwa partisipasi langsung dalam setiap berproses pemerintahan tidak bisa dilakukan secara mengingat keterbatasan waktu dan ruang dan waktu. Jalur yang paling rasional itu adalah dengan menyediakan perangkat untuk merepresentasikan perwakilan mereka yang telah mendapatkan mandat untuk menjelaskan aspirasi populer, harus mampu mewakilkan konstitusi mereka. Identifikasi pula mencerminkan kompetensi sosial daripada pemilih, baik kelompok mayoritas maupun minoritas. Terlebih lagi mereka harus mewakili harus utama dari opini publik. Yang terakhir, transparansi, karena demokrasi bahwa institusi publik mendapatkan otomatis mereka dari masyarakat untuk mengawasi dan mengawal institusi publik tersebut. Masyarakat atau kelompok yang ditunjukkan oleh masyarakat harus diberikan kesempatan untuk mempertanyakan kinerja dan kerja institusi publik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Julaika, NIM T2017-5012. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bentuk-bentuk demokrasi. Bentuk-bentuk demokrasi dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan sistem pemerintahan, berdasarkan cara menyampaikan pendapat, berdasarkan bentuk pemerintahan, dan berdasarkan prinsip ideologi. Berdasarkan sistem pemerintahan, demokrasi dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem presidensil dan sistem parlementer. Sistem presidensil yaitu di mana demokrasi yang menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung, sehingga presiden terpilih mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif sepenuhnya berada di tangan presiden. Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kekuasaan presiden dibatasi oleh hukum atau konstitusi. Kemudian sistem parlementer yaitu sistem yang menerapkan model hubungan yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kemudian dalam sistem ini parlemen adalah pemegang peran utama dalam sistem pemerintahannya. Kemudian parlemen memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan kepala pemerintahan. Kemudian pada sistem ini juga kepala eksekutif adalah berada di tangan seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri dipilih serta bertanggung jawab pada parlemen. Kemudian Perdana Menteri bisa membubarkan parlemen dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum.
kepala negara ada pada tangan ratu, raja, atau sultan. Dan pada sistem ini kepala negara memiliki fungsi sebagai simbol negara. Selanjutnya yaitu demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat dibagi menjadi dua macam, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu di mana rakyat berperan secara langsung serta aktif dalam mempengaruhi keputusan pemerintahan. Sedangkan demokrasi tidak langsung atau disebut juga demokrasi perwakilan, di mana peran rakyat atau kekuasaan rakyat itu dapat diwakilkan, tetapi kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat. Kemudian demokrasi berdasarkan prinsip ideologinya dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi rakyat dan demokrasi konstitusional. Demokrasi rakyat yaitu di mana menghendaki tidak adanya perbedaan berdasar kepada kelas sosial. Kemudian negara bertugas untuk menjamin perkembangan negara ke arah sosialisme. Kemudian demokrasi konstitusional, yaitu di mana gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Demokrasi ini menekankan bahwa kekuasaan harus berdasarkan kepada konstitusi. Selanjutnya yaitu demokrasi berdasarkan bentuk pemerintahan. Demokrasi berdasarkan bentuk pemerintahan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu monarki dan republik. Monarki yaitu di mana dijalankan oleh suatu negara dengan bentuk pemerintahan kerajaan atau monarki. Segala kekuasaan negara di bidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif berada pada satu badan kekuasaan yang dipegang oleh raja, ratu, sultan atau yang disebut Tuan Agung. Kemudian yang demokrasi republik yaitu dijalankan oleh suatu negara di mana bentuk pemerintahannya berasal dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan, dan pemerintahan dipimpin oleh seorang presiden. Penyelenggaraan negara hanya ditujukan untuk kepentingan rakyat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.